Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 278. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 278. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya kami bisa terus menampilkan cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi, Pak Tio dan beberapa orang bagian keamanan perusahaan makan siang bersama di sebuah restoran. Pak Fuad siang ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Demikian juga Kepala Satpam dan beberapa orang wakilnya itu. Mereka sangat gembira karena mereka bisa sangat dekat dan sangat akrab dengan Andi yang merupakan orang tertinggi di perusahaan ini. Sungguh tak terbayangkan oleh mereka jika mereka bisa makan dan duduk bersama seperti yang dialami hari ini. Siang ini Andi kemudian bercakap-cakap dengan Pak Iwan dan berpesan supaya Pak Iwan dan seluruh anggotanya bekerja secara maksimal. Dan hari ini pun Andi berkata kepada Pak Iwan para anggota Satpam yang bekerja minimal 1 tahun dan kondisi kerjanya bagus, maka Andi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pegawai tetap perusahaan ini. Mendengar apa yang dikatakan Andi ini, Pak Iwan tampak begitu antusias dan begitu gembira karena saat ini lebih dari 50% anggota keamanan perusahaan ini masih berstatus sebagai tenaga kontrak. Walaupun ada di antara mereka ada yang bekerja selama lebih dari 4 tahun di perusahaan ini, namun karena satu dan lain hal sehingga sebagian besar dari mereka sampai saat ini statusnya masih tetap sebagai tenaga kerja kontrak yang masa kerjanya diperpanjang setiap tahun. Serius ini Pak? Maaf Pak, soalnya saya agak kaget saja mendengar hal ini, kata Pak Iwan kemudian. Mendengar itu rupanya Pak Tio menjadi sedikit tersinggung. Jadi Papa tidak percaya gitu dengan apa yang dikatakan Pak Andi? Tanya Pak Tio kepada Pak Iwan. Oh enggak begitu Pak. Saya cuma kaget saja dengan info ini. Ini seperti mimpi saja bagi mereka. Dan Pak Tio kemudian berkata jika Pak Iwan harus melihat kondisi kerja para karyawan yang mau diangkat menjadi pegawai tetap. Mereka yang mau diangkat menjadi pegawai tetap walaupun bekerja sudah lebih dari 1 tahun, namun haruslah mereka yang rajin dan bagus kinerja selama ini. Kata Pak Tio memberikan sebuah pesan kepada Pak Iwan untuk tidak asal memberikan rekomendasi para anak buahnya yang bekerja di atas 1 tahun. Baik Pak, siap. Tentu saja Pak, saya harus memilah-milah anak buah saya. Yang kinerja bagus akan mendapatkan apresiasi. Dan inilah apresiasi yang sangat mereka nantikan, yaitu diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan ini. Ini akan menjadi informasi yang sangat menggembirakan bagi mereka Pak. Dan ini sama seperti Pak Fuad. Info ini akan membuat keluarganya juga sangat bahagia. Apalagi dengan diangkatnya mereka menjadi pegawai tetap di perusahaan ini, maka otomatis hak-hak yang mereka dapatkan juga menjadi lebih baik lagi. Mendengar hal itu Andi tampak tersenyum. Pak Tio, nanti Bapak koordinasikan dengan Hartia Pak biar ini secepatnya bisa ditindaklanjuti Pak. Saya tahu ini tidak bisa cepat soalnya kan karena jumlahnya banyak, mungkin butuh waktu untuk kepengurusannya. Iya Pak, tapi sepertinya kalau cuma masalah seperti ini sih mudah bagi HRD untuk mengatasinya Pak. Kata Pak Tio sambil tersenyum. Jam 1 acara makan siang ini telah selesai dan bagian keamanan perusahaan ini telah mendapatkan info yang begitu menggembirakan dari Andi. Andi jam 2 siang telah terlihat di ruang kerjanya. Dan Andi kali ini tampak sibuk di depan layar komputernya.
Siang ini Andi tampak beberapa kali bertemu dengan Pak Billy untuk membicarakan tentang pengangkatan staf perusahaan. Ini sebenarnya bukan wewenangmu, An. Karena kamu ini komisaris perusahaan. Yang namanya komisaris seharusnya tidak bersentuhan dengan operasional perusahaan. Kamu sudah mencoba-coba mengutak-atik operasional perusahaan. Ini bukan area kamu, An, kata Pak Billy saat itu. Dan ketika mendapat teguran dari ayahnya itulah Andi kemudian menjadi tersadar jika dirinya bukanlah seorang pengambil kebijakan dari operasional perusahaan. Pak Billy saat itu hanya tersenyum dan kemudian berkata, Andi mulai sekarang harus tahu hak dan kewajiban kamu, An. Jangan sampai menjadi tumpang tindih dan bertabrakan. Masalah kepegawaian Andi campuri. Ini juga tidak boleh, An. Ini nanti akan berbenturan dengan anggaran perusahaan. Andi juga akan berbenturan dengan divisi kepegawaian yang ada di perusahaan ini. Andi masih muda, sebaiknya Andi banyak belajar sebelum Andi mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang baik menurut Andi belum tentu itu ideal untuk perusahaan ini. Andi mungkin saat ini jika mau mengambil keputusan sebaiknya dibicarakan dulu dengan Pak Tio dan Pak Andre. Ini proses pendewasaan, An. Ayah dulu juga seperti kamu saat usia ayah seumuran kamu. Ego dan emosi masih menguasai. Tapi kamu pelan-pelan itu akan berubah seiring dengan munculnya kesadaran. Saat ini kamu lebih beruntung. Ada ayah dan kamu punya beberapa orang kepercayaan yang ayah yakin kamu bisa berdiskusi dengan mereka dalam masalah perusahaan ini. Posisimu ini posisi kuncian. Di perusahaan ini, kamu jangan sampai salah jalan. Nasib ribuan orang ada di tanganmu jika kamu salah dalam mengambil keputusan. Kata Pak Billy terdengar santai namun hal ini terasa sangat dalam buat Andi. Dan baru kali inilah Pak Billy menasehatinya seperti ini. Andi memang merasa jika komunikasinya selama ini dengan Pak Billy terasa sekali kurang. Dan mulai hari ini Andi berjanji akan banyak belajar dari ayahnya itu. Yah, jangan bosan-bosan jika Andi akan banyak minta nasihat dari ayah, ya. Dengan orang lain bisa saja mereka mempunyai tendensi yang berbeda. Namun Andi yakin seorang ayah pasti ikhlas dan tidak ada tendensi apa-apa. Kata Andi sambil tersenyum. Iyalah, An. Dimanapun seorang ayah punya keinginan anaknya maju dan menjadi seperti harapan ayahnya. Dan itu ikhlas dilakukan tanpa mengharap apapun, An. Kata Pak Billy. An, ini pesan ayah terakhir mengenai operasional perusahaan. Tolong Andi jangan terlalu dalam mencampuri. Di perusahaan ini ada namanya direksi. Ada namanya HRD. Kalau Andi mau menggantikan tugas mereka ya tidak usah ada direksi, tidak usah ada HRD. Kata Pak Billy yang terdengar begitu tegas kepada Andi. Mereka kita bayar dengan tugasnya, An. Kita tidak boleh mengacak-acak apa yang tengah mereka kerjakan. Ini yang harus Andi pahami. Kita punya SOP dan ini tidak mudah kita untuk menyusunnya. Ayah tahu Andi ingin meluruskan itu semua dengan cara Andi. Namun menurut ayah ada cara-cara lebih dewasa yang bisa Andi lakukan daripada cara-cara seperti ini. Andi tidak akan bisa meluruhkan tiap-tiap bagian yang ada di perusahaan ini dengan cara-cara konvensional seperti itu. Mungkin Andi bisa memperbaiki sistem yang masih ada celahnya. Celah-celah inilah yang harus Andi tambal dan perbaiki, jangan sampai meluas kemana-mana. Itu maksudnya ayah, An. Andi harus bijaksana dalam bertindak. Ayah tahu ini butuh waktu dan masih susah buat Andi soalnya secara usia dan ketuasaan juga Andi masih sangat muda. Tapi ayah yakin Andi dengan kesadaran penuh ke depannya akan belajar pelan-pelan untuk hal ini. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya itu Andi cuma terlihat tersenyum.
Dan memang banyak hal yang menurutnya benar dan bijaksana, namun belum tentu itu benar dan bijaksana untuk orang lain. Semua butuh keseimbangan. Batin Andi kemudian. Mungkin apa yang dilakukan hari ini dengan Pak Fuad dan Satpam perusahaan ini memang tidak pas, namun Andi berpikir mungkin hal ini bisa diambil hikmahnya untuk di masa yang akan datang. Ya, Andi minta maaf kepada ayah atas apa yang Andi lakukan hari ini ya. Kata Andi meminta maaf kepada Pak Billy. Pak Billy saat itu pun hanya tersenyum dan berkata jika dirinya memahami apa yang dilakukan Andi, dan Pak Billy pun memberikan satu pesan jika kedepannya untuk masalah pekerjaan di perusahaan ini Andi harus banyak bertukar pikiran. Para staf khusus Andi sudah dibayar mahal untuk melakukan hal-hal seperti ini dan ini memang salah satu tugas mereka. Disinilah Andi harus belajar tahu hak dan kewajiban dirinya dan orang-orang di sekitar yang bekerja untuk perusahaan ini. Andi tidak boleh menutup mata untuk hal-hal seperti ini ke depannya. Penjelasan dari Pak Billy itu mendorong Andi untuk bersikap semakin profesional ke depannya. Iya ya, terima kasih ya atas nasihat dan saran dari ayah. Sepertinya Andi kedepannya akan banyak minta saran dari ayah. Terus menurut ayah bagaimana ya mengenai yang satpam itu ya? Tanya Andi kepada Pak Billy tentang keputusannya untuk mengangkat lebih dari 50 orang satpam yang telah bekerja lebih dari 1 tahun di perusahaan ini. Udah gak papaan untuk hal itu. Keadaan lagi sulit saat ini. Kita anggap saja kasih mereka kegembiraan di saat seperti ini. Itulah pertemuan Pak Billy dan Andi siang itu yang memberikan nasihat kepada Andi supaya Andi kedepannya lebih arif lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Jam telah menunjukkan pukul 3 sore ketika tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Dan setelah diangkat ternyata itu adalah telepon dari Lisa. Saat itu Lisa memberitahukan jika malam ini ada seorang tante yang dari luar negeri ingin bertemu dengan Andi. Tantenya Lisa itu baru kali ini datang setelah lebih dari 15 tahun tidak berkunjung. Dan ternyata mamanya Lisa sudah menceritakan jika tak lama lagi mereka akan menikahkan Lisa dengan seorang pemuda bernama Andi. Dan karena besok sore tantenya itu akan pulang maka malam ini sang tante ingin bertemu dengan calon suaminya Lisa. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 278. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini. Supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.